Terima kasih sudah mengklik video ini dan jangan lupa subscribe bagi Anda yang belum. Karena dengan melakukan subscribe, Anda telah mendukung channel ini untuk upload update hampir setiap hari. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahwa fanatik kepada satu mazhab itu menurut Sayyid Sabiq ya, itu tidak bagus ya. Dan saya juga sudah bahas lumayan panjang ya. Jadi memang berpegang kepada mazhab itu pasti dilakukan oleh semua orang ya. Setelah zaman para imam yang 4 itu, Maliki, Syafi'i, Hanafi dan Hambali. Dan kebanyakan kita pasti belajar dari guru dikasih satu mazhab tertentu ya. Itu memang awal, tapi setelah kita belajar fikih ya, dan kita masuk nanti ke usul fikih, itu kita harus belajar bagaimana menjadi mujtahid ya. Kita beranjak dari yang namanya muqallid ya. Muqallid ini yang hanya ngikut ya, tanpa melihat teks. Nanti ada level selanjutnya yang disebut dengan mujtahid. Nah, mujtahid ini dia mengambil intisari hukum, tidak hanya mengikuti orang, ikut-ikutan, tetapi dia merujuk kepada teks. Nah, karena Imam Syafi'i sendiri mengatakan mazhabku adalah hadis sahih, kata beliau. Jadi beliau pun merujuk kepada hadis sahih. Jadi sebisa mungkin kita merujuk kepada teks. Walaupun berat ya bagi sebagian orang, tapi bagi yang sudah belajar, ya ini mau tidak mau ya. Jadi ketika Anda menghadapi satu masalah ya, itu Anda juga harus mulai menggunakan ijtihad. Nah, ijtihad ini misalkan ada satu kasus ya. Nah, misalkan ini mungkin sering saya bahas, tapi saya bahas lagi ya. Misalkan Anda ada di negara 4 musim. Kemudian Anda sedang ada di musim dingin banget gitu ya. Kemudian Anda junub. Dan di tempat Anda tidak ada pemanas air misalkan, mungkin listrik mati ya, atau airnya mati, tidak ada air. Jadi Anda tidak bisa mengakses air karena airnya dingin banget, dan kalau Anda mandi itu membahayakan kesehatan. Jadi menurut sebagian dokter itu kalau musim dingin idealnya mandi seminggu sekali. Kebayang nggak itu? Iya beneran. Iya, soalnya kita nggak keringetan, ya. Kalau keringetan kan bau. Kalau musim dingin itu nggak keringetan, jadi nggak bau-bau banget. Cuma paling gatal-gatal aja. Iya. Tapi harus ganti baju ya, walaupun nggak mandi. Jangan nggak mandi nggak ganti baju, nah, itu. Nanti garuk-garuk terus itu. Nah, kira-kira bagaimana solusinya itu kan? Kita junub, otomatis subuh itu kita harus sholat subuh ya. Sedangkan air tidak bisa diakses. Nah, kalau kita mau beristihad ya, kita bisa kembali kepada teks ya. Jadi wa in kuntum junuban ya ayyuhallazina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa abiri sabilin wala junuban illa abiri sabilin. Aduh, hafalan saya udah hilang ya. Bukannya yang lagi Lazina amanu. Oh iya. Iya, gimana itu depannya? Ya, famsahu biwujuhikum wa aydiyakum ilal marafiq. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ilal ka'bain.
Wa in kuntum junuban Fatahari. fatahharu. Iya. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan. Ya Allah, lupa banget ya. Ya, mohon maaf ini. Udah lama gak merojaah juz 4 ya. Ya, jadi ketika kita junub atau kita dalam keadaan musafir tidak menemukan air, maka solusinya adalah tayamum. Fatayammamu sa'idan dan seterusnya. Ya, jadi kita bisa beristihad, oh berarti saya ini harus tayamum. Karena sekarang zaman sudah lebih mudah ya, kita bisa akses di Google, dan Syekh Google ini menguasai banyak sekali cabang ilmu ya, termasuk fikih. Jadi ketika kita ketik masalah apapun biasanya sudah ada pembahasannya. Nah, jadi di zaman sekarang ini kita bisa lebih mudah mengakses dalil sekaligus nanti ada pendapat-pendapat para ulama. Walaupun memang idealnya ya, kita juga harus bisa mengakses pendapat ulama-ulama yang berbahasa Arab ya, itu lebih enak karena biasanya yang berbahasa Indonesia kalau menurut saya ya tidak selengkap yang berbahasa Arab. Kalau di dalam bahasa Arab nanti ada banyak versinya, macam-macam ya, itu salah satu contoh. Jadi memang ijtihad ini satu hal yang jadi sampai sekarang pintu ijtihad itu masih terbuka ya. Yang membuat agama Islam itu dinamis ya, mampu beradaptasi menghadapi tantangan-tantangan zaman adalah adanya ijtihad. Nah, jadi kalau ijtihad ini ditutup, maka kita akan menjadi jumud ya, kita akan menjadi stagnan. Nah, karena itu seperti saya bahas sebelumnya, walaupun berpegang kepada mazhab itu baik ya, daripada tidak sama sekali, tetapi itu sebaiknya tidak membuat kita terlalu fanatik itu ya, karena mazhab ada banyak ya, dan masing-masing mazhab itu juga pasti mengajak kepada kebaikan. Dan seperti saya pernah sampaikan ya, bahwa memang mazhab Syafi'i yang mungkin saat ini menjadi mayoritas ya, mazhab paling berpengaruh di dunia, itu saja sebagian pendapatnya berbeda dengan jumhur ya. Sedangkan ada hadis Rasulullah bersabda, la yajtami'u ummati 'alad dhalalah. Umatku tidak akan berkumpul dalam kesesatan. Artinya apa? Ketika udah ada pendapat mayoritas ulama, itu biasanya benar. Jadi yang minoritas biasanya salah. Biasanya ya. Kalau saya ambil kesimpulan dari hadis tersebut. Seperti yang sudah saya kasih contoh ya. Misalkan, maka ketika misalkan Anda bermazhab Syafi'i, tapi Anda berbeda mungkin dalam beberapa aspek gitu ya. Itu sebenarnya tidak ada larangan ya, yang jelas itu tentang itu. Jadi misalkan kalau saya pribadi ya, saya secara umum ya mengikuti mazhab Syafi'i karena saya juga tidak menguasai semua dalilnya ya. Cuma dalam beberapa aspek seperti misalkan wudu yang basuh kepala seperti saya bilang ya. Kalau Syafi'i hanya 3 helai ya. Saya kurang sependapat. Saya lebih megang pendapat 3 mazhab yang lain yang mengatakan disapu semuanya ya sampai sini. Nah, jadi yang berpendapat 3 helai saja itu hanya Syafi'i. Sedangkan Maliki, Hanafi, Hambali itu semuanya usap sampai belakang. Ya, jadi saya lebih serak sama itu. Antara lain itu ya. Yang lain kalau kunut, saya pribadi masih lebih tenang pakai kunut ya. Walaupun memang yang berpendapat kunut itu bagian yang bisa membuat kita harus sujud sahwi kalau lupa, itu hanya Syafi'i. Jadi kadang saya kalau imamnya enggak kunut, saya juga kadang sujud sahwi. Kalau ingat ya, kadang nggak ingat juga sih. Namanya manusia ya. Ya, jadi memang kaidahnya adalah ittaqullaha mastata'tum. Ya. Jadi bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan Anda. Ya, walaupun kata Akbar kan nggak boleh menggampangkan gitu ya. Itu benar juga sih ya.
Tapi kalau saya mau jawab, saya juga bisa jawab juga. Ya itu larangannya juga tidak ada yang jelas gitu kan tentang itu. Padahal di ayatnya malah yang lebih jelasnya menggambarkan Allah itu menginginkan kemudahan bagi kita. Jadi menurut saya pribadi, ketika kita menemukan, karena Rasul sendiri ketika menemukan dua masalah, Rasul akan milih yang paling mudah. Ada dua pilihan, Rasul pilih yang paling mudah. Jadi kenapa kita harus memilih yang berat, memberatkan diri begitu kan? Sedangkan di banyak dalil seperti itu. Dan di dalam Al-Quran sendiri Allah berfirman ya, yuridullahu bikumul yusra. Allah itu ingin kalian mudah. Wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak ingin kalian susah. Walaupun sebenarnya Islam sendiri kalau kita bandingkan dengan agama-agama lain, bisa dikatakan Islam lumayan berat ya secara ibadah. Jadi kita harus sholat 5 kali sehari kan, wajib gitu ya. Kita harus puasa 30 hari. Nah, jadi kalau Anda baca kajian-kajian orang Kristen ya, ternyata Nabi Isa pun beliau dulu puasa 40 hari. Dan itu ada dalam teks mereka ya, Injil. Dan juga Nabi Isa itu beliau sholat. Nah, ada riwayatnya beliau sholat. Nabi Isa beliau juga mengucapkan salam ya, assalamualaikum, peace be upon you kalau bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Ibraninya kan shalom itu ya mereka ya. Kemudian Nabi Isa juga disunat. Kita juga semua disunat. Kecuali yang belum sunat. Insya Allah udah semua ya. Hah? Ini memang disunat. Semua Nabi disunat. Itu bagian dari ajaran Islam. Dan ternyata yang mempraktekkan ajaran-ajaran itu adalah orang Islam. Jadi yang mencontoh Nabi Isa dalam praktek ibadahnya adalah orang Islam. Sedangkan orang Kristen sendiri tidak. Ketika ditanya, ya saya pernah nonton video di YouTube, kenapa kok orang Kristen nggak menjalankan? Nih, kebanyakan nggak disunat, kebanyakan nggak puasa, kebanyakan nggak sholat, ya semuanya kali ya nggak sholat ya. Ternyata ada penafsiran Injil ya yang mengatakan bahwa semua yang ada di Perjanjian Lama itu sudah dihapus, dan juga di Perjanjian Baru. Jadi semua itu adalah hukum-hukum masa lalu. Jadi mereka menganggap itu tidak perlu lagi dijalankan. Allahu a'lam. Ya kembali ke masalah fikih ya. Jadi demikianlah fikih Islam. Jadi fikih Islam sebenarnya selalu mengusahakan maslahat. Jadi untuk kebaikan umat manusia. Mungkin itu saja ya, cukup ya. Ya terima kasih. Kan saya lanjutkan insya Allah di kesempatan selanjutnya. Iya. Masalah itu Ustaz, saya pernah dengar itu kalau kita tawaf itu tergantung butuhnya. Seumpama gini, kalau butuhnya pakai Imam Syafi'i, maka tawafnya pakai Imam Syafi'i. Iya. Oh iya. Kalau saya pribadi yang saya pelajari, memang kalau di tawaf itu kita ya otomatis sulit ya menggunakan mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena biasanya senggol-senggolan ya. Walaupun nggak langsung kulit sih biasanya ya. Kecuali yang emang mencari itu. Iya, jadi biasanya kita enggak ya. Biasanya kalau menurut pengalaman saya sih waktu saya belum haji ya, saya umroh aja pernah beberapa kali. Ya sekali datang cuma berulang-ulang gitu kan, biar puas. Itu emang kadang biasanya nggak kena sih, nggak kena sentuhan gitu enggak, karena kan semuanya pakai baju lengkap ya dan panjang-panjang gitu kan. So, biasanya nempel-nempel ya otomatis karena mau nggak mau ya laki perempuan campur itu kan. Ya, jadi kalau mau pakai Syafi'i sebenarnya masih bisa kalau menurut saya ya, selama dia bisa mencari, misalkan dia pakai semua, misalkan pakai sarung tangan ya, kalau mau lebih aman ya, pakai sarung tangan, pakai kaos kaki itu aman sekali. Saya pikir nggak akan nyentuh yang bukan muhrim ya. Tapi kalau mau menggunakan mazhab Hambali dan yang lain ya Hanafi ya bisa juga ya. Karena mereka kan berpendapat sentuhan tidak apa-apa ya. Selama belum
ya hubungan. Jadi lamastumun nisa itu maksudnya hubungan badan. Itu pendapatnya sebagian mazhab. Kalau nggak salah ya mazhabnya Hambali salah satunya. Mazhab yang lain mengatakan sentuhan itu boleh ya selama nggak nafsu. Jadi misalkan sentuhan dengan siapa? Nenek-nenek ya yang udah Anda nggak terangsang lagi kan? Atau mungkin anak kecil ya umur 1-2 tahun kan Anda juga nggak ada gairah ya dengan anak kecil kan? Nggak apa-apa. Jadi misalkan sebelah Anda anak perempuan kan lagi belajar sholat, nah, kaki Anda nyentuh, ya itu menurut kalau menggunakan Syafi'i bisa dibilang batal ya. Tapi kalau kita menggunakan yang lain itu nggak ada pengaruh terhadap gairah, itu nggak apa-apa. Ya. Jadi memang kalau menggunakan Syafi'i memang agak kaku ya kalau dalam masalah itu ya. Iya. Oh iya. Kalau pakai suratnya, pakai wudhunya Imam Syafi'i, terus kita pakai suratnya imam yang lain, itu apakah boleh? Tidak sejalan ya? Ya, itu yang saya bahas dari tadi sih sebenarnya. Kalau menurut saya pribadi ya itu tidak apa-apa, karena tidak ada larangan yang jelas dari teks. Ya, Rasul tidak melarang karena memang mazhab itu muncul kan setelah Rasul jauh ya di masanya Daulah Abbasiyah mulai abad kedua setelah 100-an Hijriah lewat itu, jadi sudah lumayan jauh. Artinya apa? Selama kita kan mungkin secara umum kita nggak bisa menghafal semua teks ya, tapi kalau kita bisa milih yang menurut kita lebih baik, dia tidak apa-apa karena selama ini kan memang semua mazhab ini kan mengikuti sunnah ya. Pasti semua berdasarkan hadis, kembali kepada Rasul. Ya, ini beda pendapat ya. Memang masalah fikih ini ya nggak akan bisa seragam. Ya namanya pendapat orang beda-beda ya. Ya mungkin pendapat saya agak-agak bebas gitu ya. Nah, kalau dibandingkan yang lain, ya itu ya begitu. Kalau menurut saya nggak apa-apa. Selama kita tahu itu lebih baik gitu. Selama kita punya niat baik, nggak ada niat buruk ya, nggak ada niat mempermainkan, nggak ada niat untuk bercanda dan lain sebagainya. Niat kita ikhlas gitu kan lillahi ta'ala. Apalagi kalau menurut saya itu bisa memudahkan, membuat kita merasa lebih nyaman begitu ya. Menurut saya nggak apa-apa. Ya ini pendapat saya. Anda boleh gunakan, boleh tidak lah. Anda kan juga bisa beristihad sendiri kan. Ya sebagai manusia kan kita bisa milih ya. Mau ikut pendapat yang mana. Jadi kalau saran saya misalkan ada satu permasalahan yang Anda penasaran, silakan cari teksnya. Ya, cari teksnya, Anda coba baca, konsultasi sama yang paham. Ya. Nanti biasanya akan lebih tenang lah. Ya itu kalau menurut saya. Karena selama ini sejauh ini sih, sejauh yang saya baca itu memang tidak ada larangan yang jelas tentang itu. Ya. Saya pernah ketemu seperti saya pernah cerita ya, saya ketemu Habib masih daerah Jakarta sini. Kalau beliau mengatakan ya Syafi'i harus Syafi'i, udah nggak boleh yang lain gitu kan, harus Syafi'i terus gitu. Sedangkan terkadang kita juga nggak tahu mazhab Syafi'i dalam semua bidang fikih gitu kan. Terkadang kita nggak tahu, walaupun biasanya diajarkan di Indonesia mayoritas sih Syafi'i ya, mayoritas Syafi'i. Dan itu beda-beda ya, karena jadi kalau ke wilayah Asia Tengah, Turki, ya mereka pakai Hanafi. Anda ke wilayah Afrika Utara, mayoritas pakai Maliki. Bahkan bacaan qiraatnya juga beda ya. Di Maroko itu biasanya mereka pakai qiraatnya warosh sama kolun gitu. Jadi kadang beda. Kalau orang-orang Maroko itu mereka baca, kita kan bacanya Maliki Yaumiddin ya. Mereka bacanya Maliki Yaumiddin. Itu salah satu yang sering saya dengar. Hah? Alaihim. Oh ya. Kayaknya alaihim deh. Alaihim ya? Iya, alaihim. Pernah belajar. Oh iya. Iya, saya juga nggak hafal itu.
Yaitu kurang lebih tentang prolog Said Sabiq. Ya. Kalau misalnya kan ini ya, kayak azan tapi dengan gaya yang berbeda-beda, seperti yang di daerah Jawa itu pakai azan tapi ada langgam Jawa, itu sebenarnya boleh atau tidak ya? Oke, langgam Jawa termasuk baca Quran ya. Langgam Jawa kan itu beberapa waktu lalu viral kan, yang di acara istana ya. Nah itu kalau menurut saya sebenarnya nggak ada larangan ya. Cuman itu nanti akan menjadikan dari segi maslahat itu menjadikan ada mudaratnya. Jadi sebagian kan akan jadi perselisihan ya. Walaupun nggak dahsyat sih, tapi akan ada perselisihan. Saya setuju dengan orang yang berpendapat sebaiknya enggak gitu. Yang aneh-aneh itu sebaiknya enggak. Walaupun nggak ada larangan kan. Aslinya boleh memang secara hukum dia aslinya boleh. Al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum asli segala sesuatu adalah boleh kecuali ada dalil yang melarangnya. Jadi hukumnya apa? Hukumnya boleh. Pakai langgam Jawa, langgam daerah boleh karena nggak ada larangan sama sekali. Selama dia niatnya baik dan itu juga memberikan efek positif, ya nggak apa-apa. Nggak ada larangan ya. Cuman kan ada lagi nanti kita melihat maslahat ya, maslahat masyarakat. Apakah masyarakatnya bisa nerima itu gitu kan? Atau malah mereka nanti marah, menimbulkan permusuhan? Ya berarti kan itu nanti mengganggu ya, mengganggu kepentingan orang banyak. Itu sebaiknya tidak berarti. Seandainya kayak begitu. Ya emang lagu-lagu itu kan kalau yang saya dengar ceritanya Ustadz Said Agil Munawar. Beliau S1 sampai S3 di Madinah. Jadi waktu beliau masih kuliah di sana, itu dulu azan itu nggak ada lagunya. Allahu Akbar gitu aja. Asyhadu an la ilaha illallah gitu. Nah, nggak dilaguin. Nah, baru ketika udah agak kesini, itu mulai dilaguin kan segala macam. Jadi mereka tadinya menganggap itu bid'ah gitu kan. Karena nggak ada zaman dulu nggak ada lagu-lagu segala macam. Tapi lama-lama akhirnya dipakai. Dan emang nggak ada larangan sih, emang nggak ada larangan. Jadi ya nggak apa-apa kalau selama itu bagus ya. Jadi ada kasus begini cerita nih, Ustadz Said Agil ya. Ada orang Eropa, dia itu masuk Islam gara-gara dengar suara merdu azan. Nah, tapi waktu dia ke Madinah, saat itu azannya masih yang tradisional, masih yang nggak ada lagunya ya. Yang jelek kan jadinya kan kedengerannya ya. Akhirnya apa? Akhirnya dipura-purain, dibohongin orang Eropa ini. Dibohongin, itu suara apa itu? Itu azan ya? Oh, bukan azan, itu orang gila katanya. Ya, maksudnya biar apa? Biar orang ini nggak nyangka itu azan gitu. Takutnya nanti kan namanya mu'alaf ya. Takutnya nanti jadi murtad lagi gitu. Iya, jadi kan ada sisi positifnya. Kayak azan itu kan jadi lebih enak didengar ya, lebih bagus. Nah kalau langgam Jawa itu memang dia niatnya baik ya. Kalau saya pribadi sih tidak apa-apa. Cuman kan itu kan efeknya nanti ada yang beda pendapat. Jadi ada teman saya, beliau ini pernah ngasih video yang langgam Jawa itu ke salah satu syekh di Mesir. Ya dikasih lihat. Ini gimana menurut syekh gitu kan? Apa kata beliau? Ini siapa yang baca orang Indonesia katanya gitu. Oh ya nggak apa-apa kata dia, nggak apa-apa. Karena setelah saya dengar juga itu qiraahnya ya benar secara tajwid kan. Kita nggak bisa nyalain secara tajwid. Jadi secara tajwid dia benar, dia jaga tuh bagus. Cuman nadanya aja yang agak Jawa gitu kan. Ya sebenarnya kan ya nggak apa-apa juga. Cuma ada yang memisalkan begini. Misalkan kita sholat pakai helm, boleh nggak? Boleh aja, nggak ada larangan kan? Ada larangan nggak? Oh iya, yeah. Oke. Misalkan yang ininya aja nih, yang bisa kena jedatnya, kena itu boleh nggak? Boleh aja kan, nggak larangan kan? Ya, tapi aneh nggak? Ya aneh. Ya, orang yang lihat juga nggak enak kan, nggak serak ya. Kita juga yang pakai pasti nggak tenang kan? Nah, jadi seperti itu. Ada yang boleh, tetapi ya juga memberi efek negatif gitu kan? Ya sebaiknya tidak kalau yang seperti itu. Jadi kan ada hadis itu al-muslim man salimal muslim min lisanihi wa yadihi. Ya, orang muslim adalah orang muslim lain selamat dari tangan dan lidahnya.
Jadi sebisa mungkin yang memang boleh kita lakukan tetapi tidak mengganggu orang lain. Ya. Walaupun kaidahnya tetap tadi aslinya boleh. Oke. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.